Selamat pagi semuanya. Di sini saya FX Anjar Trilaksono, dosen di Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman, akan memberikan sedikit penjelasan mengenai adanya potensi gempa bumi dan tsunami di selatan Jawa. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa pada tahun 2006 terjadi gempa dan tsunami di Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Itu impact-nya sampai ke Kabupaten Cilacap, bahkan sampai ke Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah. Nah, tsunami yang terjadi ini mengakibatkan ribuan orang meninggal ya, baik di Jawa Barat maupun Jawa Tengah, dan ribuan rumah rusak, bahkan infrastruktur wisata pun ikut rusak. Nah, pada siang hari ini kita akan membedah seberapa besar potensi gempa dan tsunami yang ada di selatan Jawa. Nah, ternyata dilihat dari sejarah gempa dan tsunami, itu menurut Okal 2012 yang paling mirip terjadinya dengan 2006 itu adalah pada tahun 1921. Ya, kalau di layar ini ditunjukkan dengan gambar ya, simbol berwarna merah ya, bintang. Kemudian ada juga tsunami tahun 1937, kemudian ada juga 1943. Bahkan yang paling terakhir itu adalah 2006. Dan ternyata posisi epicentrum gempanya itu berbeda-beda ya. Ada yang berada memang jauh dari selatan Jawa ya. Bahkan ada yang paling dekat ini pada tahun 1943 dan 2006 ini relatif dekat dengan pantai selatan Jawa ya, terutama di daerah selatan Cilacap dan Pangandaran, Jawa Barat. Nah, kemudian bagaimana rekaman gempa yang ada pada tahun 1921? Memang ketika itu negara kita belum memiliki seismograf yang dapat mendeteksi gelombang gempa. Nah, tapi ada seismograf yang dipasang di tempat lain yang berhasil mendeteksi gelombang gempanya. Ini menurut penelitian dari Soloviev dan Gu tahun 1954 mengenai rekaman gelombang gempa Cilacap pada tahun 1921. Nah, jika kita lihat pada garis horizontal ini merupakan waktu terjadinya gempa dalam zona waktu Greenwich Mean Time ya. Dan kemudian yang angka kecil di atasnya itu adalah angka terjadinya gempa pada lokal waktu ya, jadi waktu lokal ya, waktu Indonesia bagian barat. Nah, kemudian di sebelah garis vertikal ini menunjukkan ketinggian dari gelombangnya ya, ketinggian gelombang yang tercatat oleh seismograf. Nah, kemudian pada tahun 1921 ini juga dan 37 sampai 43 ini tercatat ada root mean square dari residual constraint depth relocations ya, yang menunjukkan bahwa ada data mengenai relokasi terjadinya gempa ya. Jadi relokasi kedalaman gempanya dari tahun 21 kemudian 3743 seperti pada peta gambar sebelumnya, bahwa memang antara 1921 3743 ini sumbernya itu tidak sama ya, epicentrumnya posisinya tidak sama dan kedalamannya pun berbeda-beda. Kemudian kalau kita lihat dari focal mechanism-nya ya, berdasarkan plot di stereografik, di mekanisme 1 ini focal mechanism dari sumber gempanya itu adalah pada strike
99 derajat, dipnya 80 dan slipnya 110 derajat. Tetapi pada pola mekanisme yang kedua ya, ini strike-nya itu adalah 150 derajat, dipnya 75, slipnya 28. Nah, yang mekanisme satu ini menggambarkan mekanisme dari gempa tahun 94 ya. Kemudian yang 2006 ini yang ada di mekanisme yang kedua. Nah, kemudian ini adalah gelombang P atau gelombang primer pada gempa tahun 1921 yang tercatat pada instrumen seismograf di Batavia ya. Jadi dari data ini disimpulkan bahwa ada strongly impulsive kata seismik ya, yang tiba pada arah southeast ya, atau arah tenggara, yang waktunya itu kira-kira panjang gelombang itu sekitar terjadi arrival time-nya itu 160 skon ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah cross section ya, cross section dari seismik lokal ya di lokasi pada gempa tahun 1921, 37 dan 43 ya. Di sini pada garis horizontalnya itu adalah distance ya, jaraknya ya dari selatan pantai Jawa, kemudian pada vertikalnya ini adalah menunjukkan depth-nya. Dan di ini ada menunjukkan tahunnya ya, dari ini coastline, kemudian ini trench ya. Ternyata di 1937 itu dan 43 ini posisinya sangat jauh ya dari 1921. Nah, kalau kita close up ya di gempa tahun 1921 ya, yang waktu itu tercatat seismografnya berada di Cape Town ya, di Afrika Selatan, yang menunjukkan di sini ada seperti pergerakan gelombang yang anomali ya, yang posisinya amplitudonya lebih tinggi ya dibandingkan dengan gelombang-gelombang sebelumnya. Dan ini kemudian ada seperti terpotong ini. Nah, ini menunjukkan ini terjadinya gempa di 11 September 1921. Nah, kalau kita lihat lagi komponen dari timur ke barat atau east ke west ya, dari rekaman WICHART di APIA. Nah, di sini ada skala vertikalnya dari seismogram ya, yang menunjukkan gelombang dari tahun 1921. Jadi ini ada menunjukkan anomali ya kalau kita lihat di sini. Nah, di sini betanya itu adalah 262 derajat, kemudian deltanya adalah 75 derajat. Ini yang ada di seismogram APIA. Kemudian ini adalah mental magnitude analysis of low frequency surface wave ya. Jadi analisis magnitudo dengan menggunakan frekuensi rendah dari gelombang permukaan di tahun 1921 dari di bawah mekanisme 1 yaitu yang ada di top ya, yang ada di atas ini. Kemudian mekanisme 1 ini terjadi adanya thrust fault ya. Kemudian mekanisme 2 ini yang ada di bottom ya, yang ada di bawah ini menunjukkan strike slip. Nah, ini diukur magnitudo di mantelnya ya dengan menggunakan gelombang permukaan ya dengan frekuensi rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa MC-nya ini adalah pada mekanisme 1 ini 8,11, kemudian pada mekanisme 2 ini MC-nya menunjukkan 7,68. Ya. Kurang lebih ini nilai deviasinya itu 0,4 ya. Kemudian pada 1937 ya, ini juga ada penggambaran focal mechanism-nya ya. Ini menurut Tucson ya. Nah, dari 1937 ini ya disimbolkan dengan adanya gelombang S juga di sini, S wave constraint.
Kemudian ini ada dari first arrival, jadi ketibaan gelombang waktu pertama terjadinya gempa ya, menurut De Bilt ya. De Bilt ya. Nah, kalau kita exaggerate ya dengan faktor 2 itu akan menjadi seperti ini ya. Exaggerate itu kita perluas ya. Dengan faktor 2 itu akan menjadi bentuknya seperti ini. Ini akan pola dari De Bilt, kemudian kita exaggerate lagi menjadi seperti ini. Nah, kemudian pada 23 Juli 1943 ya, ini juga merupakan PDFM inversi ya yang terjadi pada tahun 1943, di mana setiap 4 periode yang terpilih ini diobservasi ya. Itu hasilnya ini pada periode 160 sekon, jadi setiap gelombang 160 sekon, kemudian 142 sekon, kemudian ada 115 sekon dan 128 sekon. Ya, pada 2 November 79 ini 62 kilo, kemudian pada 16 April 80 itu 84 kilo. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa MO-nya itu adalah 1,5 kali 10 pangkat 27 Dain cm ya. Dengan lambdanya ya itu sebesar 94 derajat. Nah, kemudian ini dari De Bilt ya, PDIF ya, jadi gelombang P di gelombang yang pertama kali muncul ya dari gempa tahun 43. Nah, yang ini yang tercatat di Honolulu ya. Ternyata menunjukkan ya ada seperti kenaikan ya, kenaikan puncak kemudian langsung turun jadi lembah kemudian naik lagi ya. Ini ketika terjadi gelombang tsunami juga ya tahun 43 ini. Nah, kemudian ini ada data lengkapnya mengenai mengenai dari sumber gempanya, tipe mekanismenya ya, dari tahun 37 sampai ke 2006, kemudian modelnya ya sampai focal geometrinya, strike, dip, rake, kemudian latitude, longitude-nya ya, posisinya, kemudian kedalaman dari sumber gempanya, yaitu kemudian parameter sumbernya, ada slip-nya, ada length-nya, ada width-nya ya, ada rigidity-nya, momennya, sampai amplitudonya. Nah, ini dari simulasi 2006 itu pergerakannya seperti ini ya. Jadi sangat pada time ke 4000 sekon ya, ini pergerakannya tiba-tiba membentuk lembah ya, lembah yang sangat dalam sekali ya. Kemudian maksimum pada virtual gauge-nya itu 77 cm. Nah, sedangkan ini 84 kejadian ya gempa di Jawa tahun 77 sampai 2011. Yang kita lihat betanya itu adalah 0,62 dengan plus minus 0,02, root mean square-nya itu adalah 0,03. Nah, jadi konklusinya adalah ternyata gempa di tahun 21 kemudian 3743 ini lebih banyak terjadi pada thrust fault ya, pada thrust fault, walaupun posisinya itu berbeda-beda ya. Jadi letaknya antara yang 21, 37, 43 itu yang terpetakan, yang sudah terjadi. Ada kemungkinan masih banyak sumber-sumber lain yang belum terpetakan, dan ada sumber-sumber gempa kecil maupun besar yang belum melepaskan energinya. Yang jika semuanya melepaskan energi dalam satu waktu, ini tentu saja akan menimbulkan gempa dan tsunami. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan ya mengenai potensi gempa dan tsunami di selatan Jawa. Walaupun singkat, tetapi ini adalah gambaran awal bahwa ternyata sumbernya itu sangat bervariasi, lokasi kedalamannya pun sangat beraneka ragam, sehingga kita perlu memetakan sumber-sumber mana saja yang sampai saat ini belum ada di atau belum terplotkan pada data yang tadi saya presentasikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.